Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil 'azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil karam, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid As-Salimah Bapak Haji Sugiri mata'anallahu bituli hayatih, segenap para pengurus keluarga besar As-Salimah, para sesepuh, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk mewakil masjid ini. Doa orang tua kita yang kita cintai, para alim ulama, para habaib, berkhusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Al-Syekh Habib Sahib Ratib Al-Habib Abdul Haddad. Kana syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah berbahagia, kita sudah membahas ya hal-hal yang bersifat al-muhlikat, hal-hal yang menghancurkan amal ibadah kita. Ya, kita sudah kaji, masih banyak sebetulnya ya. Sekarang kita pindah dulu ya, yang bersifat munjiat.
Tadi kan yang muhlikat. Kemarin kita baca yang muhlikat. Ada amal ibadah yang amal-amalan yang menghancurkan amal ibadah kita. Ya, diantaranya apa kemarin? Magrur, tertipu dengan dirinya sendiri, riya, ujub, ya, dan sebagainya. Sekarang kita pindah halaman 87. 87 ini tahun baru 6 Januari 2023 kita berbicara yang munjiat, yang menyelamatkan. Ya, ada amal-amalan yang bisa menyelamatkan diri kita daripada ya amal-amal soleh yang kita lakukan. Sudah dibuka halaman 87. Baris kelima paling kiri sebelah kanan ada wa ammal munjiyat. Temu? Ya? Temu gak? Sini deh. Ya teman Fauzan benar. Ya sama. Al munjiyat. Ini lawan kata dari al muhlikat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa ammal munjiyatu, adapun hal-hal yang dapat menyelamatkan kita, ya, amal-amal yang bisa menyelamatkan diri kita, allati yajibu hilyatul qalbi wa tisabuhu biha. Adapun hal-hal yang bersifat munjiat yang wajib menghiasi hati dan mensifatinya, fakasiratun, banyak sekali. Fanadhkuru syai'an min ummahatiha. Kita di sini akan menyebutkan ya sedikit min ummahatiha daripada ummahat, apa namanya, yang dari sedikit dari inti-intinya, ya. Wa nunabbihu 'alaiha bi kalamin mujmalin, dan kita ingatkan ya atas hal-hal yang munjiat ini bi kalamin mujmalin, dengan penjelasan yang mujmal secara global, wajizin secara wajiz, secara singkat, insyaallah ta'ala, insyaallah ta'ala. Selalu tuh apa-apa kalau punya rencana ya Pak, insyaallah ta'ala, artinya bi masyiatillahi wa tafwidi. Lalu ya, jangan kita merasa pinter, kita merasa hebat, merasa kuat, mengandalkan kekuatan pikirannya, tenaganya, jangan. Ya, selalu semuanya bilang insyaallah. Lalu apa? Kita serahin sama Allah yang terbaik. Famin a'dhamil munjiyat, di antara hal-hal yang menyelamatkan yang paling besar adalah at-taubatu, taubat. Nah, yakni pertama ini hal yang menyelamatkan kita itu diangkat oleh Imam Abdul Haddad adalah taubat. At-taubatu ilallah ta'ala, taubat kepada Allah Ta'ala, min jami'i al-dhunubi, dari seluruh dosa-dosa. Satu dosa dzanbun, musananya dzanban, dzanbain. Ini jamak taksir dzunub, ya, min jami'i al-dhunubi, dari seluruh dosa-dosa. Wa qad amara Allah 'azza wa jalla 'ibadahu
ini namanya jumlah fi'liyah. Kita ambil amadinya diawali dengan qad untuk menguatkan. Qad amarallahu, sungguh Allah telah memerintahkan, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan ibadahu, jadi maf'ul bih, hamba-hambanya, bitaubati, bertaubat, wa raghhabahum fiha, dan menganjurkan humnya kembali ke ibadah, hamba-hambanya untuk bertaubat, wa wa'adahum biqabuliha, wa wa'ada, dan Allah menjanjikan hum, kembali kepada hamba-hamba Allah, biqabuliha, diterima taubatnya. Ya, kalau kita taubat, Allah sudah janjikan Allah terima taubat kita. Bapak-bapak, mohon maaf kalau kita merasa dulu di masa lalu kita tenggelam banget, gelap banget, jelek banget, jahiliyah banget. Kita sebelum seberapa apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sahabat-sahabat berjaman jahiliyah, ya, akhirnya Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, ya, semuanya memeluk Islam dan memulai dari awal kehidupannya. Jadi kita kagak ada istilah terlambat, ya, makanya segera bertaubat gitu. Nah, salah satu tanda-tanda orang mendapatkan taufik dan hidayah Allah adalah yang pertama apa? Allah kasih dia apa? Ingat sama Allah. Di mana-mana ingat Allah terus. Ingat Allah terus, takut sama Allah, ingat kebaikan Allah, gitu ya. Kemudian wafaqahu, jadi pertama idza habballahu 'abdan ulhimahu dzikrahu. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, dikasih ilham dia untuk berzikir sama Allah, ingat sama Allah, ya. Yang kedua, idza habballahu 'abdan faqahahu fid din. Allah kasih dia pemahaman kepada agama. Pelan-pelan dia belajar. Terus salah satunya ya sarana ilmu begini, istalim. Dengar, Allah kasih dia paham satu bab, paham Islam terus. Itu berarti kita mendapatkan tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian apa? Wa ulhimahu rusdahu. Dia selalu dapat bimbingan Allah. Ini tanda-tanda marhaban. Mendatang marhaban. Tanda-tanda mendapatkan apa? Bimbingan Allah dia. Ya. Ini udah mulai sadar nih. Ya, kemudian dia jalani ada aja tuh godaan-godaan, tapi dia selalu dibimbing oleh Allah. Kasih hidayah. Sini ke sini. Ya. Makanya jangan lepas tuh muraqabah, musyahadah terus aja. Ya, walaupun nanti menang, nanti kalah terus, nanti akan ada bimbing terus, ada waiz dia yang nasihati kita, jangan. Kayak Nabi Yusuf ketika ini ada keambaian tangan bapaknya, ibaratnya simbol. Ya. Jangan sampai jatuh. Nah, makanya setiap sholat kalau bisa sujud, lagi sujud doa tuh, doa minta sama Allah, Allahumma dullani ala man yadulluni alaihi. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada orang-orang yang menunjukiku kepada Allah. Minta di setiap sujud. Wa awsilni ila man yusiluni ilaihi. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada orang-orang yang bisa menyampaikan diriku kepadamu. Nah, di bawah ada istilahnya kun ma'allah, hendaknya Anda selalu bersama Allah. Tapi berat, susah. Kalau sendirian banyak tantangannya. Di rumah sendirian banyak tantangannya. Pegang HP, ya, banyak HP buat hal-hal yang maksiat, bukan buat mahal ibadah. Katanya kalau nggak bisa, kun ma'allah. Wa in lam takun ma'allah, kalau Anda belum bisa bersama Allah sendirian, kun ma'aman ma'allah. Maka hendaknya Anda bersama orang-orang yang sudah bersama Allah.
Hadirlah di majlis ilmu kayak gini. Nanti dapat manfaat, keberkahan majlis, keberkahan para guru-guru, keberkahan para mu'allim begitu. Ya, hidup ini harus cari keberkahan. Ilmu aja nggak cukup. Ya. Akhlak, keberkahan. Baik. Saya ulang. Jadi taubat adalah ya min a'zamil munjiyat, ya, di antara hal-hal yang menyelamatkan yang paling a'zam, yang paling besar, yaitu taubat kepada Allah min jami'il dzunub, dari seluruh dosa-dosa. Waqad amara Allah azza wa jalla ibadahu bitaubah, dan Allah yang memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Wa raggabahum fiha, dan Allah menganjurkan taubat. Man taba taballahu alaihi, begitu. Barang siapa yang taubat, Allah terima taubat. Ada istilahnya, kita baru bertaubat, ya, baru sejengkal Allah sudah sedepak begitu. Ibaratnya kita bertobat, Allah itu siapkan surga buat hambaku itu lagi bertobat, begitu. Ya. Apa syarat-syarat tobat? Yang kita suka baca tuh ya. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abada. Ya. Tubna ilallah. Baik, tadi kita salahkan ya. Jadi apa? Allah kasih kita apa? Ragab, apa ragab? Anjuran, ya. Wa wa'adahum biqabuliha, dan Allah juga menjanjikan hamba-hambanya, ya, biqabuliha, diterimanya taubat kita. Mana dalilnya? Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'ah. Semuanya, ya, taubatlah, bertaubatlah kepada Allah seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin semuanya, bertaubatlah kepada Allah. Apa hikmahnya? La'allakum tuflihun, ya, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang tuflih, beruntung, berbahagia. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, bukan taubat sambal, bukan, benar-benar taubat. Jangan diulangi lagi. Ya udah, ya. Tadi ini Pak, ini belum nih, ini masih kalam sederhana. Nanti ada lagi. Orang awam taubatnya minal maksiyah. Ya, orang saleh taubatnya lagi. Berasa dekat sama Allah. Goplah. Ya. Dikit deh jatuh. Jadi nanti apa? Taubatnya min wujudika. Taubatnya dari kebersihan ke diri apa? Dari adanya kita ini. Taubat. Kenapa? Karena manusia itu kagak ada. Allah hidupin, Allah ciptain, ada. Jangan belagu. Ini Allah kasih hidup, belagu. Ya. Jadi nanti ada taubatnya dari ibadahnya. Kenapa? Ibadahnya belum khusyuk. Kalau orang awam taubatnya dari maksiat.
Soleh, tobatnya dari apa? Dari ibadah. Katanya atubu min istighfar. Saya bertobat dari istighfar yang saya baca. Istighfarnya hanya hambar di lisan doang, belum masuk ke rusuk hatinya yang paling dalam. Ya, paham ya? Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat berikutnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang taubat, dan Allah cinta pada orang-orang yang suka mensucikan diri, yang selalu suci. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman kembali, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Barang siapa yang bertobat setelah kezalimannya, jadi bapak-bapak tuh, man adzaba dzanban, barang siapa dari idza aznabal abdu dzanban, apabila seorang hamba melakukan satu dosa aja, langsung dia tobat, salat tobat. Nah, kita berapa kali dosa sehari? Dosa yang jawari, belum dosa yang hati kita itu. Belum sama Allah, belum sama makhluk, banyak betul. Makanya apa? Nabi contohin, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi wal laila mi'atan marrah. Nabi itu, aku mohon ampun dan aku bertobat, dua tuh. Mohon ampun dan bertobat dalam satu hari satu malam, dalam riwayat 70 kali, dan satu lagi 100 kali. Itu Nabi itu yang sudah mengatakan dalam dzambi wa mutaakhir, sudah Allah kasih gila dosa, sudah ampunin semuanya. Ya kita belum ada janjian, maka kita jangan 100 kali, berapa? 1000 paling agak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, sambil menangis. Ya, ingat lalai dengan dosa. Barang siapa yang taubat setelah zulmihi, kezalimannya, ya kegelapannya, setelah dia melakukan hal-hal maksiat, wa aslaha, lihat, taubat daripada dia dulu pernah jatuh dalam keterpurukan, maksiat. Lalu wa aslaha, dan dia perbaiki itu. Ya, jangan udah saya mau begini dia dulu, udah neraka dah, nah, jangan. Ya, sifat rahmannya Allah jauh lebih besar dari sifat murkanya. Fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah akan terus-menerus, dipakai fil mudhari, lihat, yatubu, terus menerima tobatnya. Sama dia tobat, terus dia perbaiki terus, dan Allah tuh sifat tobat terima terus. Ya, fil mudhari ya, abadan yaumul qiyamah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang yaqbalu, yang menerima at-taubata, taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah memaafkan dari sayyi'at, bukan sayyi'atan, bukan satu kejelekan doang, tapi sayyi'at jamak muannas salim. Jadi Allah benar-benar baik sama kita tuh. Ya, Allah maafin semua keburukan kita. Wa ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui ma taf'alun, apa yang kalian perbuat.
Ya. Wa qala an-nabiyyu, tadi sudah ayat-ayat, sekarang hadis. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Nah, ini yang orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang kagak punya dosa lagi. Nah, ini. Ya. Segera Pak, tobat sebelum besok pagi pada mati. Ya. Kita harus tobat semuanya. Orang alim tobat juga dari ilmunya. Takut merasa dia paling pintar. Orang ahli ibadah tobat daripada ibadahnya. Kalau ibadahnya ada muatan ria, ujub, sum'ah, begitu ya. Baik. Jadi apa? Hafalin tuh. At-taibu apa tuh? Coba at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Ini apa ini? Setiap hadis-hadis, ayat-ayat, nanti latihan praktek pada ini. Jadi khutbah-khutbah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, innallaha yabsutu yadahu basata yabsutu. Sesungguhnya Allah membasatkan, melebarkan, melapangkan tangannya bin nahar, di tengah hari. Jadi Allah mempersilakan, ya, di siang hari liyatuba, untuk bertobat, masih al-lail, ya. Tobat apa? Sampai apa masih jelek ya. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di tengah hari untuk bertobat. Musiul lail, untuk orang-orang yang jelek itu bertobat di malam hari. Wa yabsutu yadahu, sebaliknya, dan Allah juga melapangkan tangannya di malam hari liyatuba musiun nahar, agar orang-orang yang berbuat jelek di siang hari bertobat di malam hari dan siang hari. Hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai matahari terbit, mim maghribiha, dari terbenamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum, bertobatlah kepada Tuhan kalian. Ini pakai Rabb dia, bukan pakai ilah. Ilah dan mana ubudiyah. Rabb adalah penciptaan. Qabla an tamutu, bertobatlah kepada Tuhan kalian sebelum kalian mati. Wa badiru bil a'mali shalihah, dan bersegeralah melakukan amal-amal saleh qabla an tasghalu, sebelum kalian pada sibuk ini, sibuk itu. Kalau Bapak ada begini hadis, innallaha yahtajju, katanya, bil agniya, satu orang kaya. Innallaha yahtajju bil abid, para ya orang-orang biasa, karyawan, anak-anak buah. Yang ketiga, innallaha yahtajju al marda, orang yang sakit, suka sakit-sakitan. Ketiga, innallaha yahtaju al-fuqara, orang miskin. Ada 4 orang kategori ini, dia kagak mau ibadah. Yatrukuna ibadata, meninggalkan ibadah. Apa alasannya tadi? Apa? Karena merasa kaya, punya kedudukan, pangkatnya tinggi, duitnya banyak. Kata Allah apa? Mana besar kekuasaanmu, kedudukanmu, dan mana banyak hartamu, dengan harta dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam.
Wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Sulaiman enggak sama sekali meninggalkan ibadah. Ini baru jadi paluran doang, lupa. Ya. Yang kedua apa? Kalau Anda mengatakan, aduh saya mah anak buah, sibuk, disuruh sono sini, itu hamba pun Nabi Yusuf. Dia juga punya atasannya, Wazirum Misra wa imratihi. Dia bekerja sama penguasa Mesir, tapi dia lam yatrukil ibadah, agak pernah ninggalin ibadah. Kalau ngakunya kita, aduh kenapa nggak sholat, nggak ibadah? Karena badannya sakitan terus, ntar bengek, ntar ampong, ntar apa lagi? Macam-macam dah. Katanya penyakit apa yang lebih berat daripada penyakit Nabi Ayub? Sampai badannya aja bau semuanya, sampai dia dihina, istrinya sendiri ditinggalin masih sendiri. Kita belum separah itu penyakitnya, baru gatal-gatal korengan doang. Kalau anak santri korengan biasa, ilmunya mau masuk. Yang terakhir katanya dia merasa kere, miskin, berat cari makanan, kehidupan. Apa kata Allah? Yahtajullahu bi Isa alaihissalam. Allah bantah, Allah patahkan dengan, lihat itu Nabi Isa alaihissalam. Afqarun nasi fid dunya, manusia yang paling miskin itu Nabi Isa. La yamliku syai'an min dunya, enggak punya apa-apa dia. Laisa lahu baitun, enggak punya rumah. Wala malun, enggak punya harta. Wala zaujah, enggak punya istri. Bapak-bapak punya istri, jadi kaya itu. Nabi Isa enggak punya istri. Walam yatrukil ibadah. Nabi Isa juga kagak pernah ninggalin ibadah. Nah Ustaz, hari isinya ada, cakep. Ya, yang sampai tuh. Gitu ya. Ya ayyuhan nas, mana lagi? Jadi ya wahai manusia, tubu ila rabbikum, bertobatlah kepada Tuhan kalian qabla an tamutu, sebelum kalian pada mati. Wabadiru bil amal salihah, dan segeralah beramal saleh. Qabla an tasghalu, sebelum kalian sibuk. Ayy masyghulin anta, nah begitu. Sibukan ente apa sibukan ini? Nabi Sulaiman yang kekuasaannya sampai melebihi kekuasaan jin dan binatang. Kemudian wasallu alladzi bainakum, dan sambunglah silaturahmi di antara kalian. Wa baina rabbikum, dan di antara Tuhan kalian. Kalau manusia kita berarti silaturahim. Hubungan apa namanya? Kalau sama Allah hubungan ada vertikal, ada horizontal. Hablum minallah, hablum. Nah, ya. Wasallu alladzi bainakum wa baina rabbikum. Maaf saya salah tuh. Jadi katanya apa? Bertaubatlah dan segeralah melakukan amal soleh sebelum kalian sibuk. Wasallul ladzi bainakum, dan artinya kuatkanlah hubungan antara Anda bainakum wa baina rabbikum, dan antara Tuhan kalian. Bagaimana menguatkan hubungan? Bikatsrati dzikrikum lahu, dengan banyak berzikir, dengan banyak mengingat Allah. Ya, bikatsrati dzikrikum, dengan banyak zikiran kalian kepada Allah. Udah banyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 1000 kali begitu. Ini lisan ini saya sedih tuh, ada orang yang udah hafal tahlilan, hafal maulid, muridnya ngomongnya jelek-jelek, kotor-kotor, ya.
Malu itu sama Allah itu. Malu ya. Nggak pantas orang yang suka nyebut nama Allah mulutnya masih bawa sampah. Ya. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Tuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala yaqbalu, menerima taubatal 'abdi, taubatnya seorang hamba. Taubata jadi maf'ul bih. Wa huwa mudhaf al-'abdi mudhaf ilaih. Ma lam yugharghir, sebelum sampai di apa nih? Apa ini? Tenggorokan. Ai tablughu ruhuhu ila al-hulqum, artinya rohnya sampai di al-hulq, hinal maut, ketika ya, jadi sebelum sampai roh kita di ujung sini nih, segera tobat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, "Man taba taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Begitu. Tsumma i'lam, kemudian ketahuilah rahimakallahu, semoga Allah sayang kepada kalian semuanya. Ini ciri khas beliau nih dalam mendoakan, ya. Anna taubata laysat hiya qaulul 'abdi bilisanihi. Nah, diingetin, sesungguhnya taubat itu bukannya perkataan seorang hamba dengan lisannya, ya. Anna taubata laysat hiya qaulul 'abdi bilisanihi. Ini bahwa taubat itu bukan hanya sekedar ucapan seorang hamba dengan lisannya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Min ghairi nadamin, tapi kagak ada penyesalan. Bil qalbi, di dalam apa? Hatinya. Tuh. Wa min ghairi iqla min adz-dzunub 'anil dzanbi, dan tanpa ada ikhla, tapi kita ingin melepaskan tuh. Ya, ikhla anil dzanbi, dari dosa-dosa. Maksudnya apa? Dia mulutnya ngomong minta ampun, tobat, tapinya jiwanya pengen maksiat terus. Ya, itu belum tobat tapi itu. Ya, tobat di lisan belum. Dia harus apa? Nyesel, kagak ngulangin lagi. Ikhlas, udah diputusin bener-bener, udah nggak mau lagi, ya, maksiat. Ini jiwanya itu sudah jiwa yang mutmainnah. Wa qad dzakara al-ulama'u rahimahumullahu litaubati syara'it. Nah, ini bagus dia. Ini metodenya metode Imam Ghazali. Ayat, hadis, akal ulang. Ini jadi tetap mengikuti metode diabadkan beliau di abad ke-12. Imam Ghazali abad ke-5. Ya. Baik. Ulama telah menyebutkan, semoga Allah sayang kepada mereka, ya, apa syarat-syarat taubat. Dan taubati syara'itun, taubati sibuk jumlah syara'itun taubat. La budda minna, harus tuh. Ya, harus ada syarat-syarat taubat. Wala tatimmu taubatu, jadi fa'ilnya illa biha. Taubat tidak akan sempurna kecuali dengan syarat-syarat taubat. Wa hiya thalathatun, yaitu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, an-nadamu bil qalbi, menyesal di dalam hatinya, ala dzunubis salifati, atas dosa-dosa yang lampau, yang telah lalu. Asani, dan yang kedua, al-iqla'u 'anil dzanbi, artinya dia melepaskan daripada dosa-dosa, diputusin. Wa ma'nahu, artinya alla yatuba min dzanbin, ya, artinya dia tidak bertobat dari satu dosa, wa huwa muqimun alaihi,
dan dia ngelakuinlah ngerjainlah wa mulazimun lahu dan dia pasti aja terus menerus. Adzanisu yang ketiga al-azmu berazam ala alla yauda ila dzunub agar tidak kembali lagi kepada dosa-dosa. Kalau kita suka baca Pak ya tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Nadim itu menyesal ala ma fa'alna atas apa yang kita pernah lakukan. Wa azamna in azam dan kita berazam alla na'uda ini alla ya'uda sama karena pakai domain nahnu ya nahnu alla na'uda kita kagak kembali ilal ma'asi ini ilal dzunub dosa-dosa ya ma'asya lagi masih hidup. Wa hadhihi tsalas dan 3 faktor ini ada apa yang pertama nyesel hatinya, yang kedua udah bercerai namanya ngomong lagi dosa-dosaan, kemudian ketiga berazam. Wa hadhihi tsalas la budda minha fi taubati min adz-dzunub. 3 faktor ini harus taubat dari dosa-dosa allati takunu bainal 'abdi wa bain rabbih yang pernah dilakukan seorang hamba antara dia dan sama Allah. Wa yazidu 'alaiha syurutu rabi'in fi dzunub dan ditambah atas yang 3 tadi ada syarat-syarat yang keempat fi dzunub dalam dosa-dosa allati takunu bainal ibadi wa bain ghairihi minal ibad ya yang antara dosa-dosa hamba-hamba kepada hamba-hambanya yang lain ya. Jadi dosa tadi kan sama Allah, kalau yang tadi itu semuanya sama Allah tiga-tiganya, sekarang sama sesama kita ya baina apa hakul adam tobat juga. Kalau seandainya kita ada zalim sama tetangga kita, bilangin, maaf ya dulu saya pernah zalim sama kamu, dulu saya pernah ngambil barang kamu, aku deh. Baik. Wa bayanu dzalik dan penjelasan yang itu, yang demikian itu, annahu in zalima ahadan, sesungguhnya jika seseorang menzolimi ahadan seseorang minal adamiyin dari manusia fi nafsin ya menzalimi atas dirinya au irdin atau kehormatannya au malin atau hartanya. Jadi misalnya kalau jiwa dia pernah ngejahatin diri kita, pegang-pegang bunuh, jahatin, atau dosanya irdin dia merusak kehormatannya, dihina, dicaci, di fitnah dan lain sebagainya. Malin dia pernah apa zalim ngambil hartanya begitu ya. Wajib alaihi ayyarudda haqqahu, maka wajib atasnya mengembalikan haknya ilahi kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang dia pernah zalimi. Baik apa? Jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Bitamkinihi minal qisas fil mazalim an-nafsiyah. Bitamkin dengan tamkin itu artinya dengan kuat, benar-benar minal qisas. Misal dulu kan ada juga cerita Nabi itu, yang Nabi pernah apa lagi mau maju kudanya, sengaja ada orang kena pecut ya. Dan Nabi pernah memanggil semua sahabatnya, barangkali di antara kalian aku pernah melakukan kezaliman. Ada ya Rasulullah? Dulu Rasulullah pernah memecut saya. Rasul ini berkisah ya. Oke, ya. Itu sahabat semuanya sedih. Ya, jangan. Biar kami aja yang dipecut. Kata Rasul, jangan, ini dosa saya. Pas udah megang pecutannya, ya Rasulullah dulu ketika engkau memecut itu bajuku terbuka, aku gak pakai baju.
dibuka lagi bajunya, sahabat makin sedih lagi yang lain. Nanti jangan sampai tapi tubuhnya itu. Padahal ada ini trik aja di sahabat. Pas Nabi dibuka bajunya dia peluk, ya Rasulullah. Ya, nggak mungkin aku memecut tubuhmu. Aku ingin memeluk badan, dan engkau pernah berkata, ya, badan yang nempel dengan tubuhmu maka haram tubuh itu disentuh api neraka. Jadi ditamkinihi minal qisas, artinya mengembalikan haknya dengan melakukan qisas. Dipukul, pukul lagi. Uangnya diambil, kurangin gitu ya. Fil mazalim an-nafsiyah, dalam kezaliman jiwa. Waraddul mazalim al-maliyah, tadi jiwa tuh. Yang kedua, waraddul mazalim al-maliyah, mengembalikan juga barang-barang yang zalim, yang dizalimi, yang bersifat harta. Gimana caranya? Talabul ihlal fil mazalim, dia minta dihalalkan. Pak, dulu saya pernah ngambil uang bapak, minta dihalalin Pak ya, maafin Pak ya, gitu ya. Kemudian fil mazalim al-ardiyah alaihi, al-ardiyah tadi kejahatan yang bersifat irdiyah, baca artinya irdiyah. Apa tuh? Harga diri, dia merusak harga dirinya. Ya, wa alaihi badlu juhdihi fi dzalika wa imkanihi, dan wajib atasnya dia mengupayakan seluruh kemampuan tenaganya fi dzalika, untuk mengupayakan lagi. Dulu kita pernah mencemari nama orang lain, kita pulihin lagi, begitu ya. Wa kadzalika yajibu alaihi idza taba, ya, dan demikian juga wajib atasnya apabila dia bertobat min tarki syai'in minal fara'id al-lazimah, daripada dia meninggalkan satu waktu daripada salat-salat yang wajib, ya, kasolah, daripada fardu yang wajib, kasolah seperti penandakan zuhur, wa zakat, menangga zakat, ayyatadaraka ma fatahu min dzalik, dia harus menyusulnya, memenuhinya, ya. Ya paling enggak kalau yang itu banyak-banyak kodok terus. Merasa dulu banyak enggak sholat, kodok sholat, ya. Ayyatadaraka ma fi ma fatahu, hendaknya dia menyusulinya, melengkapinya, memenuhinya, ma fatahu min dzalik, pada apa yang telah terlewati daripada sholat, zakat misalnya, bil qada'i, dengan di qada, hasbal istita'ati, ya, sesuai dengan kemampuan, wal imkani, dan kebisaannya. Fa idza taba al-'abdu min dhunubihi 'ala al-wajhi alladhi wasafnahu, apabila seorang hamba bertobat dari dosa-dosanya, ya, atas sisi yang telah kita gambarkan tadi. Tobat dari sisi apa tadi? Apa? Nafsiyah, maliyah, apa lagi? Irdiyah. Itu bayang bagi lahu ayyakuna bainal khawfi war raja. Tuh. Jadi bapak-bapak, kalau kita udah taubat nih, ada yang secara manusia dulu udah, lalu yang 3 tadi jadi 4 semuanya, Allah, ya. Taubat sama Allah, berjanji nggak ngulangi lagi, berazam, gitu. Nah, kalau begitu katanya udah kita lakukan, fayam bagilahu, maka sepatutnya baginya ayyakuna bainal khawfi war raja. Di hatinya tuh ada 2, ada khauf, ada pesimis, takut kagak Allah terima, war raja, dan berharap tobatnya Allah terima. Ini namanya akhlak orang mukmin. Di hatinya harus 2-2. Kagak boleh, wah gua mah pasti dah tobat gua diterima. Oh, amal soleh gua pasti Allah terima. Ya. Atau sebaliknya, yang kedua, dan dia selalu roja. Apa? Punya harapan, ya Allah semoga Allah terima, ya Allah semoga terima, ya Allah saya takut enggak Allah terima. Gitu 2 tuh. Ya.
Ini hati yang soleh begini juga selalu. Kalau ahli ibadah jangan merasa wah sholatnya diterima belum tentu. Mungkin lagi sholat pikir yang lama atau sholat ria gitu ya. Ya bagus ini ya. Kemudian bainal khaufi war raja yarju min rabbih, mengharap dari Tuhannya apa? Qabula taubatihi. Ya, mengharap dari Tuhannya diterima taubatnya. Bi fadlihi, dengan karunia Allah. Dengar ini ya. Ini makna luar biasa. Ini kembali ke Allah nih. Bukannya diterima taubatnya karena taubatnya benar-benar. Soalnya bukan. Ya, wa bi fadlihi, ingat. Karena apa? Karena karunia Allah. Karena kemuliaan Allah begitu. Bapak-bapak juga kalau apa-apa sukses, jangan merasa karena kehebatannya, kecerdasan, bukan. Itu semua karena kebaikan Allah. Kalau baik maka dikasih kemuliaan kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ini apa? Dicegah buru-buru, jangan sampai kita ketika sukses satu hal merasa gua. Lama-lama lo gua jadi setan nanti. Kan setan gitu. Ana khairun minhu. Ana. Gak iya ka wa ana. Dalam bahasa apa itu? Jauhkan ente sebut-sebut saya. Lama-lama jadi Firaun nanti, naga Tuhan. Ya. Terus sampai subuh. Mana jarang ngaji kita. Kuat. Kita lagi ya. Mana tadi itu? Jadi bi fadlihi, mengharapkan diterimanya taubat dari Allah dengan karunia Allah, kemuliaan Allah. Wa yakhafu min 'adami qabuli taubah, dan dia merasa takut kagak diterima taubatnya, makhafatan, benar-benar takut. Itu namanya maf'ul mutlaq. Annahu lam ya'ti bitaubati ala wajhiha alladhi amarahu Allah bihi. Artinya benar takut dia tidak datang dengan taubat yang sebenar-benarnya yang Allah perintahkan. Ya, fayakunu ghairu taibin indallah, maka dia termasuk orang yang tidak bertobat kepada Allah. Masyaallah. Wa yang bagi likulli mu'minin, dan sepatutnya bagi setiap orang mukmin, wa yajibu alaihi wujuban, dan wajib atas dia, benar-benar wajib nih, muta'akkidan, dikuatin, ayyahtariza, menjaga, min jami'i dzunubi ihtirazan, dari seluruh dosa-dosa. Ya, ihtirazan kulliyan, artinya setiap orang mukmin, Pak, siapa aja orangnya, kaya ke, miskin ke, jelek ke, cakep ke, ya pinter ke, bodoh ke, menjaga jangan sampai melakukan semua dosa. Ya, li'anna fiha, karena di dalam dosa-dosa itu ada sukhtullahi wa maqtuh, ada marah dan murkanya Allah. Wa hiya sababu fi jamil baliyat, dan itu menjadi sebab faktor datangnya seluruh musibah-musibah. Jadi bisa jadi juga bukan faktor alam-alam aja. Kemarin di Cianjur itu wal muhlikat, dan sebab seluruh kehancuran allati tahillu bil ibadi fid dunya wal akhirah, yang tahillu, jadi halal bagi hamba-hamba di dunia dan di akhirat. Apa tahil ini pasnya? Itu ya. Tsumma in waqa'a fi syai'in min dzunub, kemudian jika akhirnya dia jatuh ya sedikit dari dosa-dosa, ya Pak, Bapak berupaya waqa'a fi syai'in min dzunub, lak aja dosa lagi, wajib alaihi ayyubadira, wajib atas dia, atas orang mukmin, ayyubadira, segera bitaubati ilallah, taubat kepada Allah, min dzanbihi, dari dosa satunya tadi itu. Jangan
Sepele-pelehin. Jangan. Karena dikit lama-lama jadi gunung. Kalau bahasa hati, titik, lama-lama hatinya hitam buta. Barrana ala qulubihim. Kalau sudah buta, gelap, susah dapat cahaya Allah. Walaupun katanya Rasulullah diturunkan Abdul Qadir Jilani ke sana enggak ada manfaatnya. Qad khatama ala qulubihim. Lagi ya, mana tadi? Jadi wajib alaihi ayyubadir bi tauba ila Allah min dhanbihi min ghairi israr. Tuh, tanpa ada israr bisa terus menerus. Ada istilah apa? La kabiratan la saghiratan ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar. Itu ya, apa tadi? Tidak ada dosa yang kecil kalau dia lakukan terus-menerus jadi gede gitu. Tidak ada dosa yang besar kalau dia terus iringi dengan istighfar. Ya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Gitu ya. Wala iqamat ala dhanbi. Ya, wala ridha bihi. Jangan israr terus menerus maksiat. Gua jangan mantap aja dosa terus. Jangan ridho maksiat enak aja, jangan. Takut. Wa yang bagi likulli mu'min alla yazala taiban ilallah. Nah ini. Dan sepatutnya setiap orang mukmin harus senantiasa harus senantiasa taiban ilallah, taubat kepada Allah, wa mujaddidan dan terus memperbaharui taubatnya fi kulli halin wa hin, di setiap hal dan hin, di setiap keadaan, di setiap kondisi, di setiap waktu. Wa dzalika li anna dzunuba katsirata, ya, dan yang demi itu karena dosa-dosa yang banyak itu minha, dan diantaranya ada dosa kecil-kecil, shaghair wal kabair, dan ada dosa-dosa besar. Wa dzunub al batina, ada dosa-dosa yang batin, dosa-dosa hati nih, dosa batin nih kelihatan. Wa dzunub zahirah, juga ada dosa-dosa yang zahirah. Wa dzunubun ya'lamuha al-'abdu wa dzunubun la ya'lamuha. Ada dosa-dosa yang hamba itu tahu, ada dosa-dosa yang dia kagak tahu, begitu. Ya, ada dosa-dosa yang kagak tahu. Ada ya? Banyak kan ya? Ini kita tutup dengan istighfar. Ada istighfar macam-macam. Ada istighfar pendek, yang panjang. Imam Nawawi itu al-Adhkar, setiap ini ada taubatan zahiran wa batin, ada gitu. Ada istighfar sayyidul istighfar, ada istighfar al-kabir. Ya, banyak istighfar. Ini ada istighfar mohon ampun kepada Allah dari niat kita pengen maksiat tapi belum sempat. Paham ya? Kita pengen maksiat tapi belum sempat. Ya, ikutin. Astaghfirullahalazim. Min kulli dzambin azim. Ataituhu aw hammamtu bihi. Saya mohon ampun kepada Allah dari dosa yang ataitu, dari dosa yang pernah saya lakukan, au hammamtu bihi, dari dosa yang baru berpengen doang, belum sempat. Dan banyak kan? Besok malam tahun baru saya mau mabok, nggak jadi mabok gara-gara kebetulan lagi kumpul-kumpul baik-baik aja. Ya kan, tapi ada kepengen, ya,
aw hamamtu bihi ya Allah ya Allah ya Allah salli ala habibika wa khalilika wa safiyika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qadi hajati. Ya, sebutin hajat besarnya sekarang. Minta sama Allah biar tobatnya diterima, minta sama Allah biar mendapatkan cintanya Allah, biar dekat sama Allah, biar pikirannya bersih jernih, kagak pengen maksiat lagi, biar pengen menjadi aulia-aulia Allah, jadi kekasih-kekasih Allah, biar derajatnya diangkat setinggi-tingginya sama orang-orang saleh, sama Rasul, para anbiya, dan minta biar husnul khatimah. Dan juga anak-anaknya doain menjadi anak yang saleh, salehah, sebut namanya. Dan juga istrinya, suaminya, biar jadi mulia, sempurna di mata Allah dan di mata kita. Yang sedang usaha, usahanya tambah lancar, tambah berkah. Yang punya utang, utangnya ditutupin semuanya. Allah kabalkan semua adat kita. Wa taqabbal da'awati wa ajli bil ijabati innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha astaghfirullah min qawli wa fi'li wa niyati astaghfirullah min qawli, mohon ampun dari dosa-dosa mulut kita, wa fi'li, dosa perbuatan kita, wa niyati, dosa hati kita yang jelek. Astaghfirullah min qawli wa fi'li wa niyati astaghfirullahal azim li abi wa ummi 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 wa ustadi wa ustadi wa ustadi wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika